Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita melewati hari ini, biarlah kita sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terambil di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 dan 37. Saya bacakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat yang ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Puji Tuhan. Kita sudah memasuki di trimester yang kedua, saudara. Kita sudah melewati setengah tahun. Dan bagaimana keadaan kita saat ini, saudara? Apakah kita merasakan berat di tahun-tahun ini? Yang padahal sebentar lagi kita akan melewati tahun 2024 ini, saudara. Apakah hari-hari yang sedang kita lalui semuanya baik-baik saja? Atau justru sebaliknya? Kita harus percaya bahwa apapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan Yesus selalu baik buat kehidupan kita. Pada hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud, bagaimana Daud bisa menang menghadapi musuhnya saat diperhadapkan pada situasi di mana bangsanya dicemooh, dihina, direndahkan oleh musuh-musuhnya. Ada respon dari seorang Daud yang membuat dia mampu mengalahkan musuhnya. Yang pertama kita belajar bahwa kita tidak tawar hati, bahkan Daud pun tidak tawar hati, saudara. Saat Daud memasuki medan peperangan melawan bangsa Israel, Daud mampu merasakan bagaimana kondisi hati seorang Saul, saudara, dan pasukannya saat itu. Sehingga karena kondisi hati mereka, justru membuat kondisi bangsanya menjadi tertekan. Jadi ketika Saul dan bangsanya mulai goyah, saudara, mulai tidak mampu, tapi ada Daud yang di situ meyakinkan Saul dan pasukannya, saudara. Daud tahu betul apa yang harus dia lakukan, yaitu membangkitkan iman bangsanya, saudara. Amsal 24 ayat yang 10, saudara bisa bacanya. Jika kita tawar hati saat di dalam pergumulan, di dalam situasi apapun yang tidak enak, maka kecillah kekuatan kita. Untuk mengalahkan musuh, yang terpenting bagi Daud bukan hanya sekedar baju perang, saudara, ketopong dan tembaga kepala, bahkan baju zirah dan pedang, saudara. Itu di dalam 1 Samuel 17 ayat 38 dan 39, saudara. Jadi nggak cuma itu, saudara, tetapi di dalam diri kita juga kita harus memiliki iman yang kuat, saudara. Di dalam kita menghadapi apapun di dalam kehidupan kita, kita harus tetap memiliki iman, saudara. Ketika bangsa Israel, Saul dan pasukannya mulai tidak percaya, mulai takut, mulai tidak mampu, saudara. Ketika kembalinya seorang Daud, saudara, Daud mulai membangkitkan iman kembali mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, yakinlah kepada Tuhan. Kisah kemenangan Daud menghadapi peperangan melawan musuh-musuhnya bukanlah hal yang baru baginya. Jadi ketika Daud menang atas orang Filistin itu, saudara, itu bukan hal yang baru bagi Daud untuk memenangkan musuh-musuhnya, saudara. Daud seringkali melewati masa yang menakutkan ketika dia menggembalakan domba-dombanya, saudara. Daud tahu betul bagaimana cara Daud bisa melewati masa-masa yang begitu sulit baginya, saudara. Yakni dengan pengenalan Daud akan Tuhan. Merupakan hal yang penting baginya untuk melewati masa sulit itu. Jadi pengenalan akan Kristus di dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah kita bisa melewati masa-masa sulit itu, saudara. Kalau kita nggak punya Tuhan, kalau kita nggak mengenal siapa Tuhan kita, kalau kita nggak hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit? Kita belajar dari seorang Daud, saudara. Dia bisa begitu mengenal Tuhannya, siapa Tuhannya, siapa yang dia sembah. Makanya dia berani melawan musuh-musuhnya. Begitupun kehidupan kita. Ketika kita tahu siapa juru selamat kita, ketika kita kenal dia, ketika kita punya hubungan yang dekat dengan dia, yakin dan percayalah setiap masa sulit apapun kita bisa melewatinya.
Sehingga dengan pengenalan dengan Allah, Daud punya keyakinan yang kuat mengalahkan Goliat. Jadi dari kisah Daud, dalam pasal ini kita belajar bagaimana kita akan dimampukan Tuhan untuk melewati tahun 2024 ini, saudara. Yang penuh dengan tantangan yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Jadi tantangan apapun di tahun ini yang kita akan sebentar lewati tahun 2024, yakin dan percayalah kita memiliki Tuhan yang besar. Bahkan harusnya Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan berjalan bersama dengan kita, saudara. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara, ada sebuah pertanyaan, bagaimana kondisi hati kita saat kita menghadapi hal yang menakutkan? Apakah kita berseru kepada Tuhan atau justru kita berbalik arah dan tinggalkan Tuhan, saudara? Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami tahu kalau saat ini kami dalam kondisi yang sehat, kuat, itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kami melewati sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan saat ini Tuhan pulihkan. Mereka yang di dalam keadaan sulit Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan untuk mereka melewatinya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang bekerja, yang punya usaha Tuhan, buat mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau terus berada di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami melewati masa-masa sulit di tahun 2024 ini Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.